pelemahan rupiah ini akan melemah lebih lanjut? Karena kalau kita perhatikan juga indeks DXY ini masih tinggi 106 di satu sisi. Kalau kita perhatikan juga begitu sejauh ini pelaku pasar juga masih mencermati seperti apa pelemahan rupiah yang bahkan kemarin sudah sempat menyentuh 16.200 dan ini juga sudah cukup jauh ya dari makro APBN di 15.000. Ya, memang secara umum rupiah, bahkan sebenarnya kalau kita bicara bukan cuma rupiah saja, tapi mata uang Asia lainnya, yen, rupiah itu bahkan depresinya lebih luar biasa. Kalau kita kan bicara rupiah ini, kita terlemah dalam April 2020, berarti kurang lebih 4 tahun terakhir. Tapi kalau kita bicara kayak yen, itu terendah dalam 34 tahun terakhir bahkan dari 1990. Rupiah itu sepanjang sejarah terendahnya. Jadi memang kita agak mungkin lebih baik, tapi bukan berarti kita juga bisa langsung euforia mengenai hal tersebut. Tapi secara umum mata uang Asia termasuk rupiah ini melemah karena DXY-nya tadi dan juga di tengah konflik yang semakin memanas. DXY yang menyentuh angka 106 dalam periode yang sangat singkat ini, ditambah lagi rupiah ini sempat 1 minggu, kurang lebih ya 1 minggu itu terjadi libur lebaran. Jadi sentimen yang negatif yang ada di momen-momen libur lebaran ini itu belum terabsorb. Nah, ketika pembukaan perdagangan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini, barulah sentimen itu direspon oleh pelaku pasar. Kemudian makanya terjadi spike yang luar biasa. Makanya itu angka 16 ribuan dan itu melemah 2% lebih gitu ya. Kalau saya rasa in short term period mungkin di tengah juga ditambah lagi tadi dari Chairman The Fed sendiri, Jerome Powell juga menyatakan memang The Fed ini nampaknya dalam waktu dekat belum ada tendensi untuk memangkas suku bunga. Maka kalau kita perhatikan dari CME Fed Watch Tool, itu pelaku pasar melihat memang di bulan 5, bulan 6, dan bulan 7 ini nampaknya masih akan ditahan suku bunganya. Jadi bergeser dari first cut rate-nya bulan Juni bergeser ke bulan 9 atau bulan September sebesar 25 basis point. Jadi dengan hal itu juga nampaknya DXY masih mungkin bertengger di angka 105-106 dan akhirnya tekanan terhadap rupiah saya rasa juga masih akan cukup deras ya belakangan ini. Baik, kemudian Mas Revo, tadi tengah menjelaskan Mas Revo begitu ya, pelemahan rupiah tentunya tidak akan baik untuk perekonomian RI dan mungkin akan bisa melonjak inflasi begitu dan tidak akan baik juga untuk masyarakat karena harga bahan pokok akan semakin mahal dan lain sebagainya. Kira-kira intervensi apa yang perlu Bank Indonesia lakukan agar menekan nilai rupiah ini yang terus melemah? Intervensi dari Bank Indonesia berarti kan lebih ke monetary policy. Kalau kita bicara kebijakan moneter atau monetary policy itu bisa dengan interest rate-nya dinaikkan. Jadi sekarang 6% ke 6,25 supaya selisihnya akan semakin lebar lagi. Nanti itu akan berhubungan dengan SBN tenor 10 tahun kita dengan US Treasury tenor 10 tahun. Itu kita harapkan bisa selisihnya di atas 250 basis point. Kemudian kalau kita bicara selain itu juga mungkin dari CADEF tadi ya bisa dipakai mungkin setengah sampai 1 billion USD untuk membuat mungkin bisa di 16.000 atau 15.900 ya dolar kita. Rupiah terhadap mata uang kita terhadap dolar. Kemudian kalau kita bicara government, mungkin dari government bisa membantu untuk subsidi barang-barang impor karena dengan angka di 16.000 ini impor akan semakin mahal, khususnya perusahaan-perusahaan yang memang mostly raw material itu dari luar, kedelai dan sebagainya itu juga saya rasa akan terjadi gangguan di sana. Mungkin dari pemerintah bisa melakukan subsidi impor sehingga operational cost dari perusahaan-perusahaan ini yang mana mereka impor dari raw material dari luar ini bisa tidak begitu besar gitu mereka cost-nya. Artinya Anda melihat bahwa kebijakan triple intervention yang sejauh ini dilakukan oleh Bank Indonesia ini belum cukup untuk ibaratnya melakukan intervensi terkait dengan pelemahan rupiah dan seberapa besar ruang kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, apalagi pekan depan akan cukup banyak nih data-data penting seperti RDGBI dan juga ada neraca perdagangan nih Mas Revo. Ya, kalau kita bicara ini kenaikannya sudah lonjakan luar biasa besar dari 104 ke 106 di XY-nya itu dan tadi momen-momen kemungkinan higher for longer masih akan terjadi di The Fed sendiri. Jadi saya rasa kita nggak hanya bicara soal triple intervention saja. Jadi saya rasa ini harus seluruh instansi, seluruh entitas itu harus saling bergabung. Bahkan kita lihat BI ini bukan hanya triple intervention saja. Jadi instrumen investasi lain, SRBI, SUFBI, SVBI itu juga seharusnya sudah mulai digenjot lagi. Kemudian mengenai devisa hasil ekspor, ya juga itu seharusnya semakin digenjot lagi supaya bisa mengabsorb lebih banyak lagi. Kalau kita perhatikan possibility untuk menaikkan suku bunga, mungkin di Juni mungkin itu bisa terjadi. Ada potensi mungkin di Mei atau Juni karena kalau kondisinya masih seperti ini terusan ya, bahkan mungkin rupiah masih bisa di atas 16.000 terusan, mungkin di Mei atau Juni itu bisa jadi probable untuk dia naik 25 basis point. Tapi saya rasa untuk mungkin naik langsung 50 basis point kayaknya masih agak kecil, tapi mungkin di 6,25.
Oke, kemudian sektor-sektor apa saja sih Mas Revo sebetulnya yang terdampak dengan pelemahan nilai rupiah ini? Ya, pelemahan nilai rupiah untuk beberapa sektor itu menjadi hal yang positif karena khususnya untuk yang dia basisnya adalah ekspor. Jadi kalau kita bicara komoditi itu kita tahu seperti oil company itu juga mengalami apresiasi, kemudian diikuti dengan coal, jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis batu bara itu juga mendapatkan angin segar di sana. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sensitif terhadap suku bunga dan yang banking, kemudian sensitif terhadap hal-hal yang berbau impor karena dia raw materialnya, consumer goods juga saya rasa ada mengalami tekanan karena ya kembali lagi mereka butuh untuk mengoperasionalkan bisnis mereka, untuk menjalankan bisnis mereka itu jadi semakin mahal dari yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya mungkin let's say 15.500 sekarang 16.000, artinya kan cost untuk membeli raw materialnya akan semakin mahal lagi. Jadi tekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbasis impor ini, mungkin consumer salah satunya itu juga ada cukup tekanan untuk belakangan ini.